menentukan sikap dalam terjadi dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban majelis hakim untuk memeriksa. Ratusan simpatisan PDI Perjuangan memadati halaman Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, sejak Jumat, 25 Juli 2025, pagi. Dikutip dari tribunnews.com, mereka hadir untuk mengawal sidang pembacaan vonis terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang terseret kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, Harun Masiku serta perintangan penyidikan, obstruction of justice. Saat Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto membacakan putusan, suasana berubah drastis. Hasto dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Putusan majelis hakim mengecewakan. Hari ini kita semua marah, ujar seorang orator pria dengan suara lirih dari atas mobil komando. Teriakan, lawan, dan bebaskan Hasto menggema dari simpatisan yang mengepalkan tangan kiri ke udara. Beberapa dari mereka mencoba menerobos barikade kendaraan, namun dihalau aparat kepolisian yang berjaga. Kita PDI Perjuangan telah dihancurkan secara politik. Kita akan melawan, teriak seorang orator lain, disambut gemuruh massa. Kata, bebaskan Hasto, terus diulang oleh peserta aksi, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap proses hukum yang mereka anggap tidak adil. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan Hasto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak citra lembaga penyelenggara pemilu. Namun, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik, ujar Hakim Rios dalam pertimbangannya. Vonis ini menjadi titik emosional bagi simpatisan PDIP yang merasa partai mereka sedang disudutkan. Aksi mereka bukan sekadar dukungan terhadap Hasto, tetapi juga bentuk protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai kriminalisasi politik. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusannya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp400 juta demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat skema pergantian antar waktu, PAW, menggantikan Rizky Aprilia. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut, ujar Hakim Ketua, Rios Rahmanto, saat membacakan amar putusan. Kasus bermula akhir 2019, saat Hasto diduga mengarahkan staf dan advokat untuk melobi KPU. Uang suap disalurkan melalui Agustiani Tio Fridelina, ex-anggota Bawaslu yang dekat dengan Wahyu. Jaksa KPK sempat mendakwa Hasto merintangi penyidikan dengan menyembunyikan ponsel Harun Masiku saat operasi tangkap tangan, OTT. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai bahwa dirinya telah menjadi korban dari komunikasi anak buahnya. Dikutip dari Kompas.com, Hasto sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap yang melibatkan ex-kader PDIP Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara atas perbuatannya. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga, seluruh dana, di bawah sumpah ya, itu dana berasal dari Harun Masiku, kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020 terkait perkara yang sama telah terungkap bahwa seluruh dana yang diduga dipakai untuk menyuap penyelenggara pemilu berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting, bahwa dana dari Harun Masiku yang pertama itu bukanlah Rp400 juta, sebagai hasil utak-atik Gathuk Rp600, juta, dikurangi Rp200, juta, menjadi Rp400, juta, ungkapnya. Tetapi adalah Rp750 juta. Dan itu yang juga kami tegaskan di pleide juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 2020 tersebut, ucapnya. Hasto pun menilai bahwa ada fakta yang disembunyikan di dalam persidangannya. Dalam perkara ini, Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, JPU.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rios Rahmanto menyebutkan, Hasto terbukti bersalah terlibat menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, kata Hakim Rios di ruang sidang Kusuma Atmaja, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. JPU KPK menuntut Hasto dihukum 7 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah turut serta menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda 600 juta rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan 6 bulan penjara. Sebelumnya, jaksa KPK dan pengacara Hasto telah bertarung sengit selama beberapa bulan terakhir pada tahap pembuktian, penuntutan, pleidoy, replik, dan duplik. Selama persidangan, jaksa KPK meyakini Hasto menghalangi operasi tangkap tangan, OTT, pada 8 Januari 2020 yang membuat Harun Masiku lolos. Ia disebut memerintahkan Harun melalui orang lain agar merendam handphone. Selain itu, ia juga dituding memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk merendam handphone beberapa hari menjelang pemeriksaan di KPK pada 10 Juni 2024. Sementara itu, kubu Hasto membantah tuduhan KPK. Menurut mereka, tidak ada satupun saksi di persidangan yang menyatakan keterlibatan Hasto dalam suap Harun Masiku. Pihak Hasto menilai jaksa KPK menyelundupkan fakta dengan menghadirkan penyelidik dan penyidiknya sebagai saksi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.